Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Masih kita pada wasiat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan innaha huna wa asyara biyadihi ila sadrih. Inilah dan disinilah perkara ilmu itu. Beliau asyara, mengisyaratkan dengan tangannya ke dadanya. Ilman lau asabtu lahu hamalatan. Seandainya aku asabtu, mendapatkan ilmu itu dalam menerimanya, hamalah, menerima ilmu tersebut. Bala asabtuhu laqinan ghaira ma'munin. Bahkan aku bisa mendapatkan ilmu itu, asabtuhu, aku bisa mendapatkannya, laqinan diterangkan di bawah itu sari'ul fahm. Aku bisa mendapatkannya laqinan, yaitu sari'ul fahm, cepat faham. Akan tetapi apabila illa annal ilma lam yatba'hu ala makarimil akhlaq, tetapi apabila ilmu, di dalam footnote ke-9 itu, apabila ilmu itu tidak diikuti oleh makarimil akhlaq, oleh akhlak yang mulia, fahuwa yustakhdamu wasailuddin li jalbid dunya. Maka jadilah ilmu yang tidak disertai oleh akhlakul karimah, yustakhdam, akan dipakai sebagai sarana agama, wasailuddin, sarana agama, li jalbid dunya, untuk mendapatkan dunia. Wa yasta'inu bi ni'amillahi wa fadlihi alaihi ala idha'i ibadillah. Dan dengan tidak disertai akhlakul karimah, maka ilmu itu akan dipakai dalam rangka untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah dan keutamaannya, guna mengganggu, mengganggu ibadah Allah, hamba-hamba Allah. Ini maksud dari pernyataan Sayyidina Ali bahwa bisa bahkan asabtuhu laqinan ghaira ma'mun. Kita kembali ke atas. Bisa ilmu itu aku dapatkan dengan cepat, tetapi ghaira ma'mun, tidak
Tidak terjamin bisa ilmu itu digunakan di dalam yang baik. Yasta'milu alat ad-din lid-dunya, atau yasta'milu digunakan alat ad-din sebagai alat dalam bentuk agama, lid-dunya untuk mendapatkan dunia. Yastadhiru bihujajillahi ala kitabihi, sehingga ditampilkan, yastadhir akan ditampilkan ilmu itu bihujajillah, dengan dalil-dalil dari Allah, tetapi ala kitabihi, justru dipakai untuk membantah kitab Allah. Wa bi ni'amihi ala ibadihi, dan dipakai ilmu tersebut dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah guna membantah hamba-hamba Allah. Ini kemungkinannya. Au munqadan li ahli al-haqqi la basirata lahu fi ihya'ih, atau bisa juga ilmu itu munqadan li ahli al-haqq, mengikuti ahli al-haqq, tetapi la basirata lahu fi ihya'ih, tidak ada basirah, tidak ada kemampuan untuk memahami. Basirah itu mata hati, kalau basar mata kepala. Jadi bisa juga ilmu itu diambil dari ahlul haq, tetapi tidak ada kemampuan untuk melihat jalan guna ihya untuk menghidupkan ilmu itu dalam bentuk amalan. Akibatnya yaqtadihu syakku fi qalbihi, akan yaqtadih, akan selalu dikotori asyak, kebimbangan, fi qalbi, di dalam hatinya, bi awwali aridin min syubhatin, di awal perjumpaan, penghadangan, arid, penghadangan yang dalam bentuk syubhat. Setiap ada syubhat, maka dengan mudah yaqtadihu syak fi qalbi, akan dengan mudah akan tergores keraguan di dalam hatinya. Gampang sekali digoyang oleh syubhat, karena memang dia menuntut ilmu itu tidak dengan cara yang benar, tidak dengan niat yang benar. Dia menuntut ilmu untuk mendapatkan dunia, sehingga gampang sekali digoyang oleh syubhat. Dan tahukah kalian apa itu syubhat? Syubhat itu kesamar-samaran, kesamar-samaran batas antara baik dan buruk, kesamar-samaran batas antara al-haq dan batil, kesamar-samaran batas antara bid'ah dan sunnah, kesamar-samaran batas antara syirik dan tauhid. Nah, ini syubhat namanya. Ini yang diingatkan oleh Nabi. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat.
Yang halal itu bayyin, jelas. Yang haram itu juga bayyin, jelas. Tetapi di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang syubhat. Faman waqa'a fi syubuhati faqad waqa'a fil haram, kata Nabi. Maka barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, sungguh dia telah terjatuh pada perkara yang haram. Wa man ittaqa minasy-syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, sungguh dia telah membersihkan dirinya dan telah menjaga kehormatan dirinya dan menjaga keselamatan agamanya. Kapan munculnya syubhat? Ketika syahwat menguasai diri seseorang. Ketika syahwat membangkitkan nafsu atau membangkitkan ambisi untuk mencapai sesuatu, tetapi sesuatu itu haram. Nah, karena ambisi, akhirnya nafsu itu mengajarkan, mengilhamkan kepada dia mencari peluang dan penghalalan terhadap apa yang haram itu. Ini hawa. Nah, sehingga yang sesungguhnya semula perkara itu adalah jelas sebagai perkara yang haram, tetapi karena gangguan nafsu tadi, kemudian jadilah kabur, seolah-olah halal, dan akhirnya karena memang kecenderungannya ingin meraihnya, jadilah dianggap halal aja dah. Ini masih belum jelas kok. Begitu. Nah, itu bahayanya syubhat. Menginginkan bid'ah, tetapi agama melarang untuk kita meraih berbuat bid'ah. Tapi karena dorongan syahwat, yaitu dorongan ambisi, kayaknya menurut akal dia, ini masa kayak gini dikatakan bid'ah? Kayaknya enggak ah. Tapi ya bagaimana? Itu bid'ah. Keterangan menyatakan bid'ah. Diputer yang semula jelas ini bid'ah, akhirnya jadi abu-abu antara bid'ah dan sunnah. Ini enggak bid'ah, enggak jelas gini, enggak jelas gini kok. Jadi ini bukan bid'ah. Minimal dia akan katakan, oh ini perkara khilafiyah. Akhirnya diambillah. Itu sumbernya syubhat. Sumbernya syubhat dari rusaknya hati, rusaknya mata hati, rusaknya basirah. Rusaknya mata hati dari apa? Dari rusaknya niat. Rusaknya niat karena diganggu oleh syahwat itu tadi. Dan kalau disebutkan syahwat dalam agama, bukan hanya dalam perkara seks saja. Kalau syahwat itu segala perkara termasuk seks, dari perkara-perkara dunia yang kalau diterjemahkan mungkin lebih tepat kepada
ambisi, keinginan yang kuat, itu syahwat. Nah, itu yang menimbulkan syubhat. Ya, yang kemarin jelas karena syahwat akhirnya menjadi syubhat. Sekarang enggak kan, padahal kemarin jelas. Nah, begitu perkembangan hati manusia. Maka hati-hati dalam niat menuntut ilmu. Kalau salah niat, yaitu menuntut ilmu agama, niatnya untuk dapat dunia. Nah, ini sering orang dengan sebab itu akhirnya pandangannya selalu serba syubhat. Nah, begitu diingatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu akan terjadi syak fi qalbihi, di hatinya, bi awwali aridin min syubhah, di perjumpaan pertama daripada syubhat, karena hatinya lemah. Lada waladaka, akhirnya karena syubhat, lada waladaka, tidak ini tidak itu, tawakuf. Akhirnya tawakuf itu blok non blok, atau apa, abstain, abstain. Padahal sesungguhnya dengan hujjah akan jelas permasalahannya. Dengan semangat ittiba'ul haq, maka dengan penjelasan ilmu jelas, akan jelas segala permasalahan itu. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberitakan, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulla syai' hatta al-khara'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita segala sesuatu, sampai pun perkara buang air besar. Jadi agama ini yang dikatakan oleh Allah apa di dalam Al-Quran, ma tarakna fil kitabi min syai', ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak tinggalkan dalam kitab ini segala sesuatu pun. Sudah tuntas penjelasan tentang al-haq wal batil, at-tauhid wal syirik, al-bid'ah wal sunnah, at-tayyibat wal khabithat, at-tayyibat yang baik-baik wal khabithat yang jelek-jelek, tuntas semuanya. Kalau seandainya orang dengan ikhlas merujuk kepada Alkitab, Sunnah, tidak ada syubhat, ya, tidak ada sikap yang apa itu tawakuf selama-lamanya. Orang boleh tawakuf kalau untuk sementara dalam proses mencari kejelasan ilmiah permasalahannya, dalil-dalilnya, semuanya pelajari sampai proses berikutnya, yaitu mengambil mauqif sahih, sikap yang benar dalam segala permasalahan. Jadi tawakuf itu ya boleh kalau dalam proses apa, mempelajari permasalahan itu dari sisi dalil. Tetapi kalau munafiqin bagaimana? Mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i, kata Allah. Mudzabdzabin
yaitu tidak mempunyai kejelasan, tidak ke sana, tidak ke sana, atau ingin diterima oleh semua golongan, ya, berdiri di atas semua golongan. Nah ini sikap munafik yang terus-menerus begitu, karena memang tidak ingin mempelajari permasalahan itu dengan hujjah, tetapi ingin semuanya. Nah itu syahwat tadi, ambisi tadi. Dikatakan la yadri ainal haqqu, orang yang demikian ini la yadri ainal haqq, selama-lamanya dia tidak akan tahu mana itu kebenaran, karena memang tidak ingin kebenaran. Beda antara orang yang tidak tahu kebenaran, kalau diberitahu menjadi tahu dan selesai. Ini tidak tahu kebenaran. Tapi kalau tidak ingin kebenaran, nah ini selama-lamanya dia terdinding oleh ketidakinginannya itu dari al-haq. In qala akhta'a, kalau kemudian dia mengeluarkan pernyataan, salah. Wa in akhta'a, dan kalau salah, lam yadri, tidak tahu kalau dirinya salah. Ya. Masghufun bima la yudra haqiqatuh, masghuf, terliputi dia, bima la yudra haqiqatuh, dengan perkara yang tidak diketahui hakikatnya. Jadi serba tidak jelas, ya. Fahuwa fitnatun liman iftutina bih, inilah yang namanya fitnah. Fitnah yang akan menjadi musibah bagi orang yang terkena fitnah itu, yaitu apa? Tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Padahal agama mengajarkan apa? Furqan. Padahal kalau bertakwa kepada Allah, Allah janjikan apa? In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan bagi kalian furqan. Furqan itu artinya garis pemisah yang tegas, jelas antara al-haq dari al-batil, antara al-sunnah dari al-bid'ah, antara al-zalim dari al-adil, antara al-khabithat wat-tayyibat, al-halal wal-haram, dan semua perkara-perkara agama itu. Itu namanya furqan, garis pemisah jelas. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan bagi kamu furqan. Tapi karena memang inginnya dunia, ya, melalui atau membonceng pada agama, akhirnya tidak jelas semuanya. Wa inna minal khairi kullihi man arrafahu Allahu dinah, dan sesungguhnya adalah merupakan kebaikan yang total. Seluruh kebaikan akan ada pada orang itu, ialah siapa yang arrafahullahu dina, yang Allah ajari dia, yang Allah beri dia pengertian tentang agamanya.
Wa kafa bil mar'i jahlan alla ya'rifa dinah, dan cukup seorang itu dikatakan jahil kalau dia tidak mengerti tentang agamanya. Jadi pengertian antara al-jahil dan alim, al-alim, al-jahil yaitu yang tidak mengerti agamanya, tidak mengerti batas halal haram, tidak mengerti batas bid'ah sunnah, tidak mengerti batas tauhid syirik, tidak mengerti antara batas al-adil al-zalim, tidak mengerti batas al-halal wal-haram. Ini jahil, walaupun dia profesor, doktor dan selanjutnya. Nah ini yang sering saya bilang, kalau orang itu tidak mengerti tentang agamanya, awam kampus dengan awam kampung sama ya. Kalau awam tentang agama tidak mengerti tentang agama, sama. Yang awam di kampus ataupun yang awam di kampung, kalau tidak mengerti agama, sama-sama jahil. Ya. Al-alim orang yang mengerti tentang agamanya. Siapapun dia, kalau dia mengerti tentang agamanya, maka dia adalah orang yang alim. Au manhumun bil ladzati salasul qiyadi lisyahawati, maka dikatakan termasuk orang yang uftutin, orang yang terkena fitnah, ialah orang yang manhumun bil ladzat, yang selalu berkecimpung terus menerus diliputi oleh selera untuk mendapatkan kelezatan dunia. Orang ini digambarkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu salasul qiyadi lisyahawat, selalu diliputi oleh belenggu-belenggu syahwat. Au mughran bi jam'il amwali wal iddikhari, atau orang ini tertipu, mughran, tertipu bi jam'il amwal, dengan mengumpulkan harta, wal iddikhar, dan menumpuk-numpuk harta. Walaysa min du'atid dini, dan yang demikian itu laisa min du'atid dini, orang-orang yang demikian ini tidaklah dan tidak akan menjadi du'atid din, orang yang berdakwah kepada agama, kalau pikirannya itu terus aqrabu syabahan bil an'amis sa'imah. Orang yang demikian bil an'amis sa'imah, orang yang demikian ini akrab, lebih dekat syabahan, keserupaannya dengan binatang-binatang ternak. Kadzalika yamutul ilmu bimauti hamilih, demikianlah ilmu itu akan mati ketika pembawa ilmu yang sebenarnya telah mati, yaitu ini adalah seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma, di footnote ke-12 itu, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad, Allah tidaklah
mengambil ilmu intizaan, dicabut begitu saja dari hamba-hamba Allah. Tetapi walakin yaqbidul ilma, Allah akan mengambil ilmu biqabdil ulama, dengan dimatikannya para ulama, hatta idza lam yabqa aliman, sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, orang pun akan mengangkat para pemimpin-pemimpin yang juhal, yang jahil. Fasu'ilu, kemudian ditanya tentang perkara agama, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka dia pun berfatwa tanpa ilmu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan, fayaftuna bi ra'yihim, mereka berfatwa dengan akalnya, yaitu tanpa dalil. Fadallu wa adallu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan tanpa merujuk kepada dalil Alkitabus Sunnah dengan faham para salafus salih. Dan tanda-tanda itu semakin dekat kepada kita di zaman ini. Yani meninggalnya para ulama, kibarul ulama, dalam waktu 1 tahun ini atau sekitar 1-2 tahun ini, berturut-turut Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, terus diikuti oleh yang lainnya, Syekh Muqbil bin Hadi, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, terus susul menyusul para ulama meninggal dunia. Ini musibah yang berarti ilmu semakin sempit, dan marja rujukan ilmu semakin sempit pula. Allahumma bala la takhlul ardu min qa'imin lillahi bihujjah. Kata Sayyidina Ali, Allahumma bala, bahkan la takhlul ardu min qa'imin lillahi bihujjah, tidak akan kosong, la takhlu, tidak akan kosong, al ardu, bumi ini tidak akan kosong, min qa'imin lillahi bihujjah, dari orang yang menegakkan hujjah Allah. Karena apa? Karena dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Tidak akan hilang dari umat ini ta'ifah, sekelompok dari umatku, min ummati, yang selalu dhahirina alal haq, selalu menampilkan, memenangkan al-haq. La yadurruhum, tidak akan merugikan mereka, man khalafahum, orang-orang yang menyelisihi mereka, wahum kadzalik, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datangnya keputusan Allah, wahum kadzalik, dan mereka tetap dalam keadaan dhahirina alal haq, memenangkan al-haq. Yaitu kapan? Menjelang hari kiamat akan bertiup dari arah Yaman angin. Diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Angin itu bertiup dari arah Yaman ke seluruh dunia. Angin itu lembut selembut sutra, wangi seperti wanginya minyak wangi misik. Siapa yang di hatinya ada iman, walaupun iman itu sebiji debu. Sebiji debu kan nggak bisa dilihat oleh mata. Mata telanjang tidak bisa melihat sebiji debu. Yakni sudah sekecil-kecilnya iman. Siapa yang ada di dalam hatinya iman, walaupun sekecil-kecil iman, bila disentuh oleh angin ini, mati. Mati semua. Sehingga ahlul iman di bumi ini mati semua. Nah, itulah saat hilangnya dari muka bumi ini taifah, kelompok yang dhahirina alal haq, yang selalu menampilkan al-haq itu. Sampai di bumi ini, setelah itu diangkat Al-Quran ke langit di malam hari, sehingga orang bangun di pagi hari, mushaf Quran itu kosong dari tulisan. Kitab-kitab yang di situ tertulis ayat-ayat Quran kosong pada bagian ayat yang tertulis padanya itu. Sehingga dari bumi, di bumi tidak ada lagi Al-Quran, telah diangkat ke langit. Sampai tidak ada lagi setelah itu di bumi orang yang mengucapkan lafaz Allah, lafzul jalalah Allah. Tidak ada yang kenal. Pada mereka itulah terjadinya hari kiamat. Nah, kalau sudah bertiupnya angin dari Yaman tadi, habis dari muka bumi ini orang-orang yang menegakkan hujjah, dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya itu. Li'alla tabtula hujajullahi wa bayyinatuhu. Allah tidak mengosongkan bumi dari hujjah Allah, dari orang yang qaim bi hujajillah. Allah tidak mengosongkan bumi dari orang-orang yang menegakkan dalil-dalil Allah, ilmu dari Allah dan Rasulnya itu, li'alla, agar jangan tabtula, jangan menjadi batil, jangan digugurkan hujjah-hujjah Allah, dalil-dalil kebenaran yang Allah berikan, wabayinatuh, dan tidak gugur segala keterangan Allah. Ulaika humul aqalluna adada. Mereka yang terus menegakkan hujjah Allah, yang Allah lahirkan di bumi ini untuk menegakkan hujjah Allah, itu Alkitab was Sunnah. Mereka itulah aqalluna adada, orang-orang yang sedikit jumlahnya. Al-a'dhamuna 'indallahi qadran, tetapi orang-orang itu adalah a'dhamun, orang-orang besar di sisi Allah, qadran, nilainya. Bihim yadfa'ullahu an hujajihi, dengan perantara merekalah Allah membela hujjah-hujjahnya, Allah membela Al-Quran was Sunnah, hatta yu'adduha ila nudharaihim, sampai kemudian yu'adduha, diwariskan kepada
generasi selanjutnya yang dari orang-orang pilihan. Wa yazra'uha fi qulubi asbahihim, sampai ditanam ilmu itu oleh mereka ini di qulubi asbahihim, di hati orang-orang yang semisal mereka, yaitu yang generasi selanjutnya. Terus begitu. Hajama bihimul ilmu ala haqiqatil amri, dikatakan oleh beliau bahwa Allah menjadikan mereka, ilmu yang ada pada mereka itu untuk melawan segala perkara ala hakikatil amri, di atas hakikat segala sesuatu. Ilmu itu menjadi hujjah, menerangkan hakikat segala perkara melalui ahli ilmi, orang-orang yang berilmu ini tadi di segala zaman. Fastalanu mastaw'ara minhul mutrafun, sehingga mereka menjadi sebab untuk lunaknya, lembutnya perkara-perkara yang istaw'ara minhul mutrafun, yang dianggap sebagai perkara yang kasar oleh al-mutrafun, oleh orang-orang yang sombong. Wa anisu bimastauhasha minhul jahilun, dan mereka menjadi mereka itu bergaul dengan akrab perkara-perkara istauhasha, dianggap ngeri oleh al-jahilun, oleh orang-orang yang jahil. Sahibud dunya bi abdani arwahuha muallaqatun bil mandaril a'la, badan-badan mereka ahlul ilmi ini, sahibud dunya, menempel pada dunia, tetapi arwahuha, ruhnya, muallaqatun bil mandaril a'la, terkait pada al-mandaril a'la, pemandangan yang lebih tinggi, yaitu akhirat. Ulaika khulafa'ullahi fi biladihi wa du'atuhu ila dinihi. Mereka yang demikian inilah diistilahkan dalam riwayat ini khulafa'ullah. Khulafa'ullah yang sesungguhnya lebih tepat khulafa'ur rusul dalam riwayat yang sahih. Sebab istilah khulafa'ullah ini istilah yang syaddah, istilah yang ganjil. Yang benar khulafa'ur rusul, yaitu hadis Nabi menyatakan apa? Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Khulafa artinya wakil-wakil, penerus daripada misi para rasul fi biladih, di negeri-negerinya.
wa du'atuhu ila dinih, dan mereka itulah duat yang berdakwah kepada agama Allah, ila dinih, kepada agama Allah. Nah, mereka ini yang dipilih oleh Allah di setiap generasi sampai bertiupnya angin dari Yaman itu nanti. Dan dari mereka ini bumi tidak akan kosong, selalu ada. Tetapi jumlahnya disebutkan oleh beliau al-aqalluna adadan. Ulaika humul aqalluna adadan. Mereka itu adalah orang-orang yang sedikit jumlahnya. Ya. Mereka selalu mewariskan dengan amanah, dengan kepastian ilmu itu kepada generasi yang selanjutnya, turun-temurun sampai Allah tentukan kematian seluruh ahlul iman dari muka bumi ini. Syauqan ila ru'yatihim. yakni keluhan. Betapa rindunya syauqan, betapa rindunya aku untuk melihat orang-orang yang demikian ini. Ila ru'yatihim. Wa astaghfirullah li wa laka idza syi'ta faqum. Dan aku minta ampunan kepada Allah untukku dan untukmu bila kamu mau, maka berdirilah. Artinya berdiri dari majelis dan kemudian pergi. Begitu wasiat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang ilmu. Di mana beliau mengingatkan paling tidak di sini perkara-perkara penting ialah pertama, betapa tingginya kemuliaan ilmu agama itu. Tidak bisa diganti dengan harta dan dengan dunia dan segalanya. Kedua, hati-hati hati. Ya, hati-hati dari hati, yaitu niat dalam menuntut ilmu. Orang menjadi rusak dalam menuntut ilmu agama, justru menuntut ilmu agama menjadi rusak. Hidupnya menjadi rusak, akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, karena niat yang keliru di dalam menuntut ilmu. Hati-hati dari hati. Ya. Kapan rusaknya orang itu dalam menuntut ilmu agama ini? Dengan ilmu agama itu menjadi rusak kapan? Yaitu ketika dia menginginkan dunia daripada ilmu agama itu. Apakah menginginkan harta, ataukah menginginkan atau mengangan-angankan untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia? Dan ini terus mengancam. Banyak orang yang dari awalnya sudah niat untuk dunia menuntut ilmu, sehingga terus ke sana tidak mendapatkan barokah apa-apa dari ilmu. Banyak orang pula dari awalnya ikhlas untuk Allah menuntut ilmu, ketika di tengah jalan melenceng untuk mencari dunia.
dan itu semua dari perkara takwa. Maka untuk menjaga, sudah kita bahas di dalam pembahasan Ar-Risalah At-Tabukiyah, sudah kita bahas untuk menjaga jalan kita menuju kepada kebenaran itu ialah dengan at-taqwa, supaya niat itu jangan melenceng. Takwa. Ketiga, dari perkara yang diingatkan oleh beliau ialah hati-hati munculnya para pengekor dunia yang membonceng kepada agama. Ya, mereka merusak dan merusak melalui keterangan-keterangan dari mulut mereka tentang agama yang ternyata merusakkan umat dengan itu. Dan yang keempat, Allah dan Rasulnya telah memastikan bahwa akan terus lahir di dunia ini ahlul ilmi, orang-orang yang membawa misi ilmu agama ini dengan benar sampai Allah matikan mereka semua dan kaum mukminin semua di akhir zaman nanti. Ya, kita masuk kepada wasiat berikutnya. Wasiatu Sufyan Ats-Tsauri. Wasiat dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Beliau adalah imam dari kalangan tabi'it tabi'in, dan beliau banyak memberikan keterangan-keterangan tentang hadis, fiqh terhadap hadis, sehingga telah ditinggalkan di dunia ini fiqh-fiqh dari para imam-imam besar, fiqh Maliki, fiqh Hambali, fiqh Syafi'i, fiqh Ats-Tsauri, madhab Ats-Tsauri, madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi. Ats-Tsauri termasuk yang meninggalkan madhab. Tetapi yang menulis madhab beliau tidak ada dari para murid-muridnya, tidak seperti murid-murid Imam Malik yang menulis ilmu beliau, tidak seperti murid-murid Imam Syafi'i yang menulis ilmu beliau, tidak seperti murid-murid Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal yang menulis ilmu beliau. Sedangkan Ats-Tsauri tidak meninggalkan satu kitab pun. Beliau memang sangat ketat menjaga ilmu dari hafalan. Beliau menyampaikan ilmu dari hafalan, dan beliau tidak memberi kesempatan muridnya untuk menyandarkan diri pada catatan. Akan diusir oleh beliau dari muridnya yang mencatat.
beliau tidak mau menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak mampu menghafal ilmu. Dan setiap majelis beliau selalu dibuka dengan tes hafalan ilmu yang disampaikannya sebelumnya. Mungkin karena inilah tidak ada dari murid beliau yang mencatat ilmu beliau. Tetapi riwayat-riwayat fikih beliau tersebar di dalam sekian banyak kitab-kitab para ulama sepeninggal beliau. Ini Sufyan Ats-Tsauri. Kita lihat wasiat beliau ila Abbad bin Abbad Al-Khawwas Al-Arsufi. Kataba Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bahwa Sufyan Ats-Tsauri menulis surat kepada ila Abbad bin Abbad Al-Khawwas rahimahullah. Faqal, beliau menyatakan dalam surat itu setelah memulai suratnya dengan basmalah dan dengan tahmid, salawat dan salam untuk Nabi. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fa innaka fi zamanin, sungguh engkau ini di satu masa, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzuna ayyudrikuhu, zaman yang para sahabat Nabi dulu yata'awwadzun, berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah, ayyudrikuhu, untuk jangan sampai menjumpai zaman seperti ini, yaitu zamannya Sufyan Ats-Tsauri 1300 tahun yang lalu. Lah bagaimana zaman ini, zaman kita ini? Nggak karuan sudah. Di zaman Sufyan Ats-Tsauri, beliau menyatakan bahwa para sahabat Nabi selalu minta perlindungan kepada Allah untuk jangan menemui atau berjumpa atau dipanjangkan umurnya sampai zaman kita ini, yaitu zaman Sufyan Ats-Tsauri itu. Walahum minal ilmi ma laysa lana, mereka para sahabat Nabi itu punya ilmu yang tidak kita punyai. Walahum minal qadami ma laysa lana, dan mereka mempunyai kaki-kaki yang berpijak dengan kokoh yang tidak sejenis kaki-kaki kita. Fa kaifa bina, bagaimana kita? Mereka yang punya ilmu yang lebih tinggi daripada kita, mereka punya kemampuan berpendirian yang lebih kokoh dari kita, itu minta perlindungan kepada Allah untuk jangan dipanjangkan umurnya sampai zaman kita ini, yaitu zaman beliau. Fa kaifa bina, lalu bagaimana pula kita ini? Kata Sufyan, hina adraknahu, ketika ternyata kita mendapati, yakni kita, umur kita sampai di zaman seperti ini, kita dapati dalam keadaan kita ini qillatu ilmin, sedikit ilmu, wa qillatu sabrin, kesabarannya juga sedikit, wa qillatu a'wanin 'alal khair, dan sedikit orang yang mau membantu kita kepada kebaikan, wa fasadin minan nas, dan rusaknya manusia,
wa kadarin minad dunya, dan kotornya, keruhnya dunia. Halal haram sudah sulit dikenali karena keruh. Fa'alaika bil amril awal. Oleh karena itu, kata beliau, hendaknya kamu berpegang dengan al-amril awal, dengan apa yang ditinggalkan di generasi pertama dulu. Wattamassuki bihi, dan wajib kamu berpegang dengan apa yang ditinggalkan oleh mereka. Wa 'alaika bil khumuli, dan hendaknya engkau lebih mengutamakan al-khumul, ketidakpopuleran. Khumul itu kondisi di mana orang tidak menghiraukan. Itu lebih bagus bagimu. Fa inna hadza zamanul khumuli, karena inilah masa di mana orang sebaiknya dan yang beruntung di zaman ini ialah yang tidak terkenal. Khumul, tidak terkenal, tidak punya popularitas. Zaman ini orang yang betul-betul enteng tanggung jawabnya ialah yang tidak mempunyai popularitas. Wa 'alaika bil 'uzlati, dan hendaknya engkau lebih mengutamakan uzlah. Al-uzlah, pengasingan diri. Al-uzlah itu ada dua macam, diterangkan oleh Al-Imam Al-Khattabi di dalam kitab beliau Al-Uzlah. Ada Al-Uzlah mutlaqah, ada Al-Uzlah muqayyadah. Uzlah mutlaqah itu pengasingan diri secara mutlak di gunung-gunung, nggak mau ketemu orang karena takut imannya itu rusak ketika bergaul dengan orang.